Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur atas nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat yang di dalamnya ada segala macam nikmat. Begitu nikmat iman dan Islam yang masuk dalam hati seseorang, maka dia hidup baik, mati pun baik, kaya baik, miskin pun baik, sehat baik, sakit pun juga baik. Kalau hidup tambah amalnya, kalau mati masuk surga. Kalau kaya tambah infaknya, kalau miskin berkurang hisabnya. Kalau sehat bertambah syukurnya, kalau sakit berguguran dosanya. Nikmat imanlah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seseorang. Begitu orang itu ada nikmat iman dan Islam di dalam dirinya, saat itu juga, detik itu juga dia sudah beruntung, sangat beruntung. Sebaliknya semulaikan, tidak ada musibah yang lebih besar di dunia ini melebihi bila seseorang itu dicabut darinya nikmat iman dan Islam, atau tidak diberi sama sekali nikmat iman dan Islam. Kalau orang sudah tidak ada iman, tidak ada Islam, hidup adalah malapetaka, mati lebih malapetaka lagi. Hidup tambah dosanya, mati ke neraka. Entah dia ini seorang raja,
atau rakyat biasa, ahli teknologi atau orang buta huruf, sama saja. Kalau tidak ada iman dan Islam dalam kehidupannya, berarti dia ini hidupnya itu hanya hidup nunggu panggilan ke neraka saja. Hidupnya hidup yang sangat mengerikan. Tapi bila ada iman dan Islam dari dalam diri seseorang, maka hidupnya itu adalah hidup yang sangat indah. Hidup dalam rangka menunggu panggilan surga. Semoga termasuk kita semua. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Kemudian Allah SWT telah memberikan kepada kita karunia yang besar lagi saat ini. Allah SWT tolong kita untuk sholat maghrib berjamaah. Satu perkara yang besar ini, mereka. Sholat berjamaah di masjid ini bukan dihitung mulai sholatnya, dihitung mulai berangkatnya dari rumah, mulai persiapan-persiapannya. Maka yang berangkat awal pahalanya tambah banyak. Mulai dia pakai baju, mulai dia pakai sarung, mulai dia menyiapkan serandalnya, atau menyiapkan mobilnya, atau menyiapkan sepeda motornya, atau sepeda ontelnya, mulai dia bergerak menuju masjid, maka mulai dia mendapatkan pahala sholat. Belum sholat, tapi sudah dapat pahala sholat. Tapi bukan berarti saya sudah dapat pahala sholat terus nggak usah sholat, tidak begitu. Kayak Islam sejati itu di Caruban itu, pokoknya niat tok untuk ganjaran, wis nggak usah sholat, nggak oleh ngono kuwi. Kalau niat tapi tidak mau sholat, itu namanya bukan niat. Itu namanya bukan niat. Namanya niat itu kalau orang tuh usaha betul-betul untuk mengerjakan, itu namanya orang niat. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Begitu kita duduk di masjid menunggu sholat, dapat pahala sholat lagi. Begitu kita sholat, selesai sholat, selagi belum berpindah dari tempat duduknya, masih dapat pahala sholat. Dan didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Masya Allah, ini karunia yang besar. Karunia ini hari-hari Allah berikan kepada kita. Tetapi semuanya Allah Ta'ala, sekarang ini yang mesti kita perhatikan, bagaimana kita sholat dengan syukur. Bahwa kita ini harus memahami bahwa sholat ini perkara besar. Karena walaupun kita sholat, tapi kalau kita menganggap sholat ini perkara kecil, maka sholat kita pun akan kecil di sisi Allah SWT. Man hanat alaihi sholah fahuwa indallahi ahwan, aw kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menganggap sholat itu hina, maka dia ini orang hina di sisi Allah. Jadi kita ini bukan sholat yang kita kehendaki. Sholat itu dengan gembira, dengan syukur. Bagaimana tidak syukur menghadap kepada pencipta alam semesta, penguasa bumi, penguasa langit, penguasa dunia, penguasa akhirat. Bagaimana tidak syukur kita menghadap kepada Allah, di mana seluruh alam semesta ini, seluruh manusia, seluruh raja-raja itu terjadi dengan kun. Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Namun Allah Ta'ala, bagaimana tidak syukur menghadap kepada Allah.
Dialah penguasa dunia, penguasa akhirat, pencipta neraka, pencipta surga, pencipta segala-galanya, penguasa segala-galanya, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kasih sayang kepada hambanya. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar dengan bergetar hati kita, menggigil badan kita, karena saking syukurnya, saking takutnya kepada Allah SWT. InsyaAllah malaikat, baru sholat kita itu nanti ada nilai di sisi Allah. Sholat yang seperti inilah malaikatnya yang dikatakan 2 rakaat tengah malam lebih mahal daripada dunia seisinya. Kemudian malaikat, setelah itu Allah memberikan karunia yang besar lagi kepada kita. Kita ditolong oleh Allah untuk duduk dari berbagai-bagai daerah, berbagai-bagai kalangan, kalangan ulama, kalangan santri, pegawai negeri, petani, pedagang, pelajar, orang kaya, orang miskin telah berkumpul di masjid Allah. Untuk apa? Semata-mata mencari ridha Allah, tidak mencari apa-apa. Saling menyayangi karena Allah, saling mencintai karena Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Budur As-Safirah fi ahwali daril akhirah, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar ada panggilan-panggilan untuk orang-orang yang akan dimasukkan surga tanpa hisab. Di antara yang dipanggil itu semalakan, mana orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah? Bangkitlah, masuklah surga tanpa hisab. Maka orang-orang yang dulunya di dunia ini saling cinta mencintai karena Allah, mereka berdiri dan ternyata tidak banyak. Ditanya oleh para malaikat, kamu saling cinta mencintai karena Allah, apa dulu yang telah kamu buat? Maka mereka mengatakan, natajalasu fillah, kami senantiasa berkumpul duduk karena Allah. Wa natazawaru fillah, dan kami saling berziarah-ziarahan, kunjung mengunjung karena Allah. Wa natabadalu fillah, dan kita saling bantu membantu karena Allah. Semoga termasuk kita semua. Sekarang kita sudah ada saling cinta mencintai karena Allah. Diteruskan saling berziarah karena Allah. Kemudian saling bantu membantu karena Allah. Bantu membantu urusan apa? Urusan apa saja. Tapi yang paling penting adalah bantu membantu urusan agama, semalaikat. Bantu membantu urusan dunia juga bagus, tapi bantu membantu urusan agama lebih bagus lagi. Saya ini ada jamaah mau keluar 3 hari, baru 3 orang. Bagaimana kalau kamu bantu sehingga genap 10 orang begitu? Nah, insya Allah malaikat, jamaah masjid kita ini baru 2 orang, imamnya dengan makmumnya saja. Bagaimana kalau kamu bantu biar pahalanya tambah banyak sehingga jadi 4 orang? Insya Allah malaikat. Natabadalu fillah, saling bantu-bantu karena Allah. Saling bantu-bantu urusan apa saja kebaikan, bagus. Tapi yang terpenting, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-membantu dalam ini agama.
bagaimana agama ini hidup, bagaimana masjid itu hidup, bagaimana umat Islam kembali kepada agamanya. Kita saling bantu membantu, insya Allah, malaikat. Majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang mahal, malaikat. Karena ini bukan hanya majlis saling mencintai karena Allah saja, tapi ini juga majlis ilmu. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa pergi ke masjid untuk menghidupkan majlis ilmu, dapat pahala seperti haji yang sempurna. Majlis seperti ini mahal sekali, perlu kita buat di masjid-masjid kita. Ini majlis untuk kita fikir sama-sama. Di sini ada fikir, fikirnya Rasulullah SAW, fikirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fikirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fikirnya para sahabat, fikirnya para ulama, fikirnya para pejuang-pejuang, memikirkan bagaimana umat ini kembali kepada agama. Satu hari baginda Nabi SAW berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa yang sedang kamu fikirkan? Sekarang saya sedang memikirkan, ya Rasulullah, bagaimana kehebatan Allah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, langit dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, fikir kamu itu seperti ibadah 1 tahun yang tanpa mikir. Nah, kalau ibadah mikir juga, oh tambah banyak ini. Kemudian beliau berjumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, yang sedang aku pikirkan ya Rasulullah, bagaimana nanti keadaan di negeri akhirat, bagaimana keadaan alam kubur, bagaimana keadaan padang mahsyar, bagaimana keadaan sirat dan seterusnya. Itu yang saya pikirkan sekarang. Fikir kamu itu seperti ibadah 7 tahun. Kemudian baginda berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Saya sedang berpikir ya Rasulullah, bagaimana umat kamu semua masuk surga. Pikir kamu itu seperti ibadah 70 tahun. Coba semalaikan, ini ibadah itu 1 menit aja nilainya sudah tidak karu-karuan. 1 detik ibadah saja nilainya sudah begitu mahalnya. Nggak bisa dinilai dengan harta-harta dunia ini semuanya. Bagaimana ibadah 1 tahun? Bagaimana ibadah 7 tahun? Bagaimana pula ibadah 70 tahun? Ini ibadah 70 tahun itu kalau kita mikir, bagaimana umat kembali pada agama sendiri? Bagaimana kalau semua orang kita ajak mikir begitu? Jadinya ibadah berapa juta tahun? Wallahu alam kalau diterima oleh Allah. Tapi ini juga jangan salah paham. Saya sudah mikir, maka nanti nggak perlu tahajud lagi, ibadah saya sudah banyak. Itu keliru. Pergi ke masjid untuk menghidupkan taklim sudah seperti haji, maka nggak perlu haji lagi. Ya keliru. Kamu dapat pahala haji tapi belum haji. Dapat pahala haji tapi kamu harus haji kalau mampu. Walaupun memikirkan umat, merisaukan umat, ini pahalanya besar sekali, kayak ibadah bertahun-tahun, malaikat. Tapi kita harus ibadah juga. Kalau kita tidak ibadah, kita rugi dan menunjukkan kita ini bohong saja. Ciri khas orang-orang yang memikirkan umat, para nabi, para rasul, para sahabat, mereka ini ibadahnya
habis-habisan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Malam sedikit tidur karena ibadah. Menjelang subuh waktu sahur mereka istighfar. Sudah ibadah semalam-malam suntuk, masih juga belum puas, istighfar. Diakhiri dengan istighfar, merasa ibadahnya belum sempurna. Zikirnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa mengingati Allah. Itulah kehidupan pejuang-pejuang dulu, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka karunia yang Allah berikan kepada kita ini begitu banyak saat ini. Maka kita syukuri karunia ini. Bagaimana cara mensyukuri? Hatinya gembira, senang ditolong oleh Allah untuk perkara ini. Dan kemudian malaikat kita ceritakan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakan. Ini kalau menurut sastra Arab malaikat. Wa amma bi ni'mati rabbika itu maknanya hanya nikmat Tuhan kamu saja kamu ceritakan sama orang. Jadi nggak usah cerita yang menyedih-nyedihkan, yang nyumpek-nyumpeki, nggak usah ceritakan. Saya perut saya sakit, rasakno dhewe, rasa omong, rasakno dhewe ae. Minggu malah sing ngrungokne melok lara sisan. Jadi malaikat Allah Ta'ala, kecuali kalau pada dokter biar diobati lain lagi. Tapi kalau orang itu terbiasa atau mengeluh kemana-mana mengeluh, itu nggak bagus malaikat. Perkataan yang paling tidak disukai oleh Allah adalah perkataan mengeluh, keluhan-keluhan, sambat. Wong senengane sambat Allah nggak suka. Yang Allah suka itu cerita kebaikan-kebaikan. Ceritakan kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Malam ini kita betul-betul beruntung, Masya Allah. Ke masjid, sholat jamaah, pahalanya berlipat-lipat. Bikin majlis fikir, pahalanya berlipat-lipat. Berkumpul teman-teman karena Allah. Ini kalau terus-terus bisa-bisa masuk surga tanpa hisab. Kita hadir dalam majlis ilmu seperti pahala haji, Masya Allah. Alangkah besarnya karunia Allah kepada kita saat ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana karunia yang besar ini kita tular-tularkan sama orang lain. Termasuk tandanya syukur itu kalau kita mau memikirkan orang lain. Kalau kita dikasih oleh Allah SWT beras, maka diantara syukurnya kita harus keluarkan zakatnya beras. Kalau kita dikasih oleh Allah harta, maka diantara syukurnya kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau Allah SWT memberikan kepada kita karunia agama, maka juga diantara syukurnya kita ngajak-ngajak orang kepada agama. Kita tular-tularkan agama ini kepada orang lain. Ini sebagai tanda bahwa kita syukur nikmat agama ini. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, karena agama ini satu nikmat, dan agama ini juga amanat, titipan. Nikmat untuk kita dan titipan untuk umat. Dikatakan oleh para ulama,
agama itu ibaratnya kayak obat mujarab yang siapa minum dia akan sehat selama-lamanya, yang tidak minum akan sakit selama-lamanya. Kemudian obat mujarab ini telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ini obat untuk umatmu. Kemudian Rasulullah telah memberikan obat ini kepada para sahabat. Kilo tak titipi obat iki pehno wong-wong sing bodho lara. Sing ngombe iki waras selawase, sing ora ngombe cilaka selawase. Maka para sahabat telah membagi-bagikan obat ini kepada semua orang yang mereka mampu bagi. Telah dibagi-bagikan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Kemudian para sahabat telah memberikan obat ini kepada generasi setelahnya, namanya para tabi'in. Terus generasi setelahnya, sampai akhirnya kepada kita. Kita ini dapat titipan dari Rasulullah obat mujarab itu. Sedangkan umat ini berjuta-juta, bermiliar-miliar umat dalam keadaan sakit keras. Mereka menghadapi malapetaka kekal abadi. Obatnya yang bawa kita. Terus kita ini tidak mau memberikan. Bahkan obat itu dikeleler-kelelerkan, nggak kita rawat. Bahkan obat itu kita buang ke kalen. Kira-kira kita dimarahi sama Rasulullah nggak kira-kira? Oh gawat ya. Jadi kalau kita ini nggak mau menyebarkan agama, ngajak-ajak orang kepada agama, sedangkan Allah telah memberikan kita agama ini, maka sama juga kita ini dititipi obat, suruh memberikan orang sakit, yang sakitnya ini berat, obatnya di tangan kamu, malah kamu saku sampai obatnya bosok di saku kamu. Maka kita ini secara tidak langsung kayak itu mencelakakan banyak orang, gitu kan. Kayak mencelakakan banyak orang. Bukan kayak memang mencelakakan banyak orang. Jadi orang itu kalau tidak mau ngajak-ngajak orang itu mencelakakan banyak orang. Walaupun di dunia dia tidak dituntut oleh pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan apa, tidak dituntut. Dia tidak akan ditangkap polisi, nanti di akhirat dia akan ditangkap di padang mahsyar. Akan dihadapkan kepada pengadilan. Kenapa kamu punya obat mujarab, tetangga-tetangga kamu tidak kamu bagi, sehingga mereka akhirnya celaka? Ini ada dua jalan. Sebelah kiri jalan menuju neraka, sebelah kanan jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu apa? Iman Islam. Jalan menuju neraka itu apa? Yang selain itu. Lah kita tahu iman Islam itu tahu. Jalan menuju surga itu kita tahu. Banyak orang tidak tahu, sehingga dia berbondong-bondong menuju jalan neraka ini. Kita diam saja. Kira-kira kita salah apa enggak mereka? Nah sekarang ini yang lebih bahaya lagi semula kan. Banyak orang yang sudah tahu iman Islam itu, tapi tetap dia juga jalan menuju neraka. Karena kelalaiannya, karena suasana-suasana yang buruk, karena keteledorannya, karena tidak mau berpikir, sehingga mereka walaupun sudah tahu iman Islam, tapi mereka tetap menggebu-gebu ke jalan yang bahaya menuju neraka. Lah orang yang tahu diem aja. Maka orang yang tahu ini, maka nanti kalau dia hati-hati, dia tidak mikir betul-betul, ini dapat bagian dosanya.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya beliau mengatakan, kalau ada orang yang tidak tahu satu masalah agama, tempatnya di pojok dunia sana, dan kamu tahu dan kamu tidak berbuat apa-apa, mengirim orang ke sana atau kamu sendiri berusaha ke sana, kamu tidak buat apa-apa sama sekali, maka kamu dapat bagian dosanya. Ada orang tidak tahu satu masalah agama, di Ihya kan, tempatnya di pojok jagat sana, kamu tahu kamu tidak berbuat apa-apa sama sekali, kamu nggak ada kerisauan, nggak ada keprihatinan, nggak ngirim orang, kamu sendiri juga nggak mau ke sana, kamu dapat bagian dosanya. Coba semalaikan ini. Ini kefahamannya Imam Al-Ghazali, bukan sembarangan orang ini semalaikan. Maka perlu kita ini merenung, berpikir. Imam Al-Ghazali ini hidup tahun 500 semalaikan, 1000 tahun yang lalu. Beliau mengatakan zaman ini saking banyaknya maksiat, maka zaman ini orang duduk di rumah itu, duduk saja sudah dosa. Karena saking banyaknya maksiat, tidak ada orang yang memikirkan. Duduk aja di rumah itu sudah dosa. Ini malaikat Allah Ta'ala. Tapi semalaikan, kalau kita memikirkan umat, bentuk jamaah-jamaah untuk memikirkan umat, untuk menghidupkan masjid, bergerak ke sana, gerak ke sini, akhirnya kecapean. Setelah kecapean duduk di rumah, jamaah bergerak, kita duduk di rumah, duduk saja dapat pahalanya. Masya Allah. Insya Allah malaikat, mati pun kita berdapat pahala terus. Ini yang ingin kita bentuk sekarang ini semua malaikat. Bagaimana umat ini kemudian menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu dengan cara umat ini juga memikirkan orang lain. Dimulai kita ini di masjid kita masing-masing, carilah teman malaikat untuk runtang-runtung mikirnya agomo. Nah, coba kita lihat orang-orang dunia itu runtang-runtung, pergi bersama ke sana kemari untuk cari duit, untuk cari apa, untuk main-main, untuk apa. Nah, coba sekarang kita bentuk di masjid-masjid kita ini teman-teman, 1 orang, 2 orang pertama kali, untuk sama-sama memikirkan agama di kampung itu. Insya Allah malaikat. Seperti yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, beliau punya 2 teman yang gak pernah berpisah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang dikenal Wazirail Mustafa, 2 pembantu Nabi. Nabi pergi kemana saja, 2 orang ini mesti ikut. Pergi bareng, pulang bareng, sampai akhirnya pun kuburnya bareng 3 orang ini. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, maka di sana ada makamnya yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di sebelahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Umar dikubur di situ, Sayyidina Abu Bakar dikubur di situ bersama Rasulullah, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sudah saya kira katanya. Dulu Rasulullah kemana saja ya bersama Abu Bakar dan Umar. Sekarang sudah di alam kubur pun bersama Abu Bakar dan Umar. Dan Rasulullah mengatakan, nanti hari kiamat aku bangkit di padang mahsyar bersama Abu Bakar dan Umar. Lah kita bentuk jamaah kecil ini di masjid-masjid kita, namanya jamaah 2,5 jam. Bagaimana malaikat?
Hari-hari kita bergerak dengan 3 orang aja dulu, bergerak untuk ngajak umat ini berpikir bahwa dunia tidak lama, akhirat selama-lamanya, bahwa kita ini punya pimpinan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang semestinya harus senantiasa ingat pada Allah, bahwa kita ini umat Rasulullah semestinya terus mengamalkan sunnah Nabi, meneruskan perjuangannya. Bahwasanya sekarang ada usaha yang sangat menguntungkan, hasilnya besar. Usaha apa itu? Usaha masjid. Insyaallah malaikat kita bergerak. Lama-lama nanti bukan 1 jamaah, 2 jamaah, 3 jamaah, 4 jamaah. Lama-lama jamaah 2,5 jam menjadi jamaah 3 hari. Kemudian jadi jamaah 40 hari. Kemudian jamaah 4 bulan. Jadi jamaah IPB. Dari jamaah negeri jauh. Kita bentuk fikir yang umat ini. Kita fikir yang jauh-jauh, di samping yang dekat-dekat. Karena Rasulullah dulu memikirkan seluruh umat, kita pun juga harus memikirkan seluruh umat. Rasulullah dulu memikirkan kampung-kampung lain, kita pun memikirkan kampung-kampung lain. Jangan bertanya mengenai biayanya, yang penting kita gerak. Dan malam hari kita berdoa. Insyaallah malaikat. Hari-hari bergerak, setiap malam berdoa, menangis kepada Allah. Nanti malaikat, kalau orang itu kerjanya diterima oleh Allah, maka Allah akan datangkan hidayah-hidayah di tempat yang dia tidak bisa datang. Nah, malaikat Allah Ta'ala, coba kamu lihat Nusantara ini, berapa ribu pulau di Nusantara ini. Indonesia ini loh, ribuan pulau, 12.000 pulau. Hampir semua ada umat Islam di situ. Bagaimana orang-orang dulu sampai ke tempat-tempat itu? Ini namanya barokah dari Allah, pertolongan dari Allah. Maka kita jangan kecil hati semua malaikat. Ini bukan sahabat, bukan apa, tapi mereka mengikuti kehidupan sahabat, mengikuti perjuangan Nabi, Allah akhirnya berkati. Para sahabat berpikir untuk bagaimana agama sampai ke ujung-ujung dunia. Mereka tidak sampai ke Temboro, tapi agama sampai ke Temboro. Para sahabat tidak sampai di Madura, tapi agama sampai di Madura. Karena mereka berpikir untuk seluruh alam, akhirnya Allah jadikan barokah gerak mereka, doa mereka, ilmu mereka, akhlak mereka, perjuangan mereka, barokahnya sampai ke seluruh alam. Yang penting kita niati begitu. Allah berkuasa apa yang Allah kehendaki. Dulu ada satu suku di Jazirah Arab namanya Bani Sulaim. Para sahabat belum sempat datang ke tempat itu. Suku itu semua menyembah berhala. Tapi tiba-tiba semua kan, berhalanya itu loh mengeluarkan suara-suara yang isinya mengajak mereka masuk Islam. Kullil qabilati min Sulaimin kulliha Zahabal anisu wa asya ahlul masjidi. Katanya berhala itu mengucapkan lagu-lagu. Jadi berhala ini bisa lagu juga. Ya, ada karkun bisa lagu, nggak apa-apa, asalkan lagu yang bener aja, jangan lagu cubit-cubitan, rusak. Jadi malaikat Allah Ta'ala, berhala ini mengeluarkan suara. Mungkin apa setannya itu apa mendengar orang dakwah atau mendengar bayan di mana akhirnya masuk Islam, nggak ngerti. Pokoknya yang jelas berhala itu mengeluarkan suara. Katakan kepada seluruh orang kampung Bani Sulaim ini,
Sekarang berhala sudah hancur, yang hidup ahli masjid, katanya. Akhirnya orang Bani Sulaim ini pada datang ke Madinah. Waktu itu Nabi masih duduk di masjid. Orang-orang Bani Sulaim kafir datang mau mencari Rasulullah. Pimpinannya namanya Abbas ibnu Mirdas, dan dia ini merupakan juru kunci berhalanya. Datang ke masjid, baru sampai di pintu masjid, Nabi mengatakan, Abbas, padahal Nabi itu nggak pernah kenal. Bagaimana cerita berhala kamu? Terkejut dia, loh kok Nabi kok tahu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal Bani Sulaim ini kampungnya belum pernah didatangi para sahabat. Di barokah fikirnya para sahabat yang diterima oleh Allah, niatnya menyebarkan agama ke seluruh alam yang telah diterima oleh Allah, karena shadiq, sungguh-sungguh dalam niatnya, maka barokahnya sampai kemana-mana seluruh alam. Nah, malaikat Allah Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Ada orang namanya Abu Sufyan, ini pimpinannya orang kafir Mekah. Nggak mau itu masuk Islam, itu nggak mau, nentang Islam, bahkan menghunus pedang untuk memerangi orang Islam. Akhirnya Nabi pun hijrah ke Madinah. Satu hari Abu Sufyan ini keluar ke Mekah, jalan-jalan naik kuda. Tiba-tiba ketemu anjing, malaikat. Anjing itu bilang, orang Mekah, kenapa kamu tidak mau masuk Islam? Datang ke Madinah masuk Islam. Maka Abu Sufyan dikatakan begitu, bukan masuk Islam, langsung dia lari masuk ke Mekah. Jangan sampai ini anjing didengar orang banyak ini. Nanti orang Mekah masuk Islam semua. Dia nggak mau juga masuk Islam. Didakwai anjing lo nggak mau. Tapi dalam hatinya ini dia sudah ada rasa Islam ini jendawat tenan, Islam ini gawat ini. Ini duduk sembarangan ini. Ini bukan rekayasanya Muhammad. Ini Islam, ini agama Allah ini. Nggak tahu nanti bagaimana jadinya. Tapi akhirnya tidak lama kemudian dia dapat berita yang mengejutkan dia. Putrinya Abu Sufyan ini, putrinya Abu Sufyan, namanya Ummu Habibah, dikawin sama Rasulullah. Makanya dia, loh. Maka dia ini agak bingung juga, gimana ini kok putri saya dikawin sama Muhammad ini. Akhirnya orang-orang datang, Abu Sufyan, putri kamu loh dikawin sama Muhammad sekarang. Maka dia ini bingung jawabnya. Ya nggak apa-apa, Muhammad kan jagoan orangnya. Nggak apa-apa. Punya mantu kayak Muhammad, siapa yang bisa punya mantu kayak Muhammad, katanya dia. Tapi akhir-akhirnya dia ini tambah redup, akhirnya masuk Islam mereka. Jadi orang itu ada yang masuk Islam begitu susah sekali kayak Abu Sufyan itu. Udah memusuhi Nabi terus sampai tahu macam-macam mukjizat Nabi, macam-macam kehebatan Nabi, menter saja, nggak peduli. Sampai akhirnya juga masuk Islam. Ada orang masuk Islam tuh begitu mudah, kayak Sayyidina Abu Bakar. Begitu Rasulullah mengatakan saya utusan Allah, benar kamu utusan Allah, enggak tanya apa-apa sudah, benar gitu aja sudah, benar kamu utusan Allah. Seperti Abdullah bin Salam, ini seorang pendeta Yahudi di Madinah, baru melihat Rasulullah. Oh, orang kaya seperti ini nggak mungkin bohong. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada orang tuh masuk Islam tuh mudah begitu. Ada juga yang berliku-liku sampai tua-tuanya akhirnya masuk Islam juga. Ada juga yang sampai mati tidak masuk Islam kayak Abu Jahal.
Maka kita dalam dakwah ini perlu sabar. Ada juga orang yang taskil langsung siap, ya ada yang insya Allah ya. Taskil lagi insya Allah, sampai yang taskil sudah mati ganti orang lain masih insya Allah. Ada juga begitu. Ditelateni saja ini, mungkin barangkali ini termasuk keturunan Abu Sufyan ini ya. Akhir-akhirnya itu 4 bulan juga insya Allah malaikat. Nah begitu, jangan putus asa. Ini orang ini susah Pak, sulit. Oh Abu Sufyan lebih sulit lagi. Dia bukan insya Allah gitu, hunus pedang ya. Kalau tidak apa hunus pedang, ayo perang ya. Tapi akhir-akhirnya itu malah berjuang habis-habisan dan mati di Syam fisabilillah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kita sabar insyaallah malaikat. Kenapa Allah bikin begitu? Supaya kita ini tahu bahwa surga itu mahal malaikat. Surga itu mahal malaikat. Kita ingin mendapatkan istana-istana di surga, ingin bersanding dengan Rasulullah SAW di surga, ingin dapat kemuliaan selama-lamanya, gratis? Oh tidak, mahal ya. Hanya orang-orang yang memang nekat saja yang dapat. Nah, kan? Kalau orang yang tidak nekat, maka ditertawakan oleh para malaikat nanti semacam. Ibaratnya seperti orang pergi ke toko mobil Mercedes, bawa uang 5 rupiah. Ini bang 5 rupiah, 5 rupiah loh ini. Ini 5 rupiah ini Pak. Ini apa? Untuk beli pentilnya pun nggak cukup. Untuk pentilnya aja nggak cukup. Oh saya punya 50.000 pentilnya juga belum cukup. Lapnya aja nggak boleh itu Mercedes, harganya 500.000 lapnya saja. Nah, malaikat, bagaimana kalau kita ini ingin surga kemudian tidak mau kurban apa-apa, dan perasaan kita sudah korban banyak. Perasaan kita sudah korban banyak. Ya yang ingin kamu beli itu apa? Yang ingin kamu beli itu apa? Yang ingin kamu beli itu adalah surga. Kau korban sedikit itu apa ya dapat? Maka kita perlu niat korban habis-habisan untuk mendapatkan itu. Insya Allah malaikat. Sekarang tidak usah habis-habisan, latihan dulu. Korban pertama ini mau kita keluarkan jamaah 1 tahun. Para ustadz dipersilakan berdiri. Yang akan keluar 1 tahun cash besok berdiri. Berdiri. Kok nggak bisa berdiri gimana? Sini tengah. Biar dilihat ini tengah. Kemudian yang mau keluar IPB semuanya dalam waktu-waktu dekat ini maupun yang secepat-cepatnya ini. Nah, silakan. Yang mau niat India, Pakistan, Bangladesh berdiri ke timur. Qabalallah. Kemudian jamaah-jamaah dari halakoh-halakoh yang sudah terbentuk mau keluar negeri jauh. Nah, jamaah-jamaah dari halakoh yang sudah terbentuk mau keluar negeri jauh, silakan berdiri ke belakang juga. Untuk menguatkan niat kita.
Orang-orang sudah pernah IPB maka niat negeri jauh, silakan berdiri ke timur. Silakan. Ini jamaahnya Pak Sobirin pertama. Katanya orang-orang tua kita, untuk bisa kita keluar seluruh dunia, itu caranya bagaimana? Waktu taskil angkat kaki, waktu malam angkat tangan doa. Udah itu aja dah. Pokoknya kalau taskil berdiri, bismillah gitu. Jangan lulak. Kayak taskil ngadeg, bengi ndonga. Taskil ngadeg bengi ndonga, taskil ngadeg bengi ndonga. Jadi ora mencelat teko Amerika ngono iku. Nek taskil ora gelem ngadeg, ora iso mencelat. Monggo. Mboten sawedi dakwah niki. Niki mau dijajal sak donya ngoten niku. Taskil ngadeg bengi ndonga, taskil ngadeg bengi ndonga, akhire teko ndi-ndi. Lah niki pun bukti mboten dongeng. Monggo ampun jumeneng. Mohon saniki sekawan wulan. Sekawan dosa dinten kes jumeneng. Nah, monggo. 4 bulan, 40 hari kes jumeneng ngetan monggo. Monggo. Nah. Ini Pak Arif mau ke Irian ini. Nah. Tengirian niku Pak, enten negara jenenge Nabire. Biyane akeh wong Islam. Saniki rada merosot sangat. Kathah tiyang Arab Pak. Kathah tiyang Arab wis ora ngerti agama blas. Lah wingi dikirim jamaah Amerika, akhire tiang-tiange sami mriki njaluk jamaah malih. Tiang mriko mau nyiapi kapal kangge niku saka pulau-pulau ngoten niku. Lah niki nek kita mikirne daerah sing mboten ten sing mikirne ngoten niku ganjarane kathah, Pak. Nah. Monggo, sin malih 4 bulan 40 hari silakan. 4 bulan 40 hari. Tambah masa, sisa masa 4 bulan 40 hari, berapa hari saja silakan ke timur. Monggo, taqabbalallah. Masyaallah. Nek kita ning medal lewat darat dihitung medal pisan. Nek kita ning medal lewat lautan dihitung metu ping 10. Makanya niki ajeng dikirim jamaah-jamaah sing numpak kapal niku, teng Irian, teng Flores, ngoten niku. Jenengan sampai niku. Aja pikirane niku metu cedak-cedakan ae dakwah e padha dakwah. Gak, beda. Luwih adoh ganjarane luwih gede. Dalam satu hadis mafhumnya dikatakan, nah, kalau orang itu keluar jalan Allah, kalau dia mati, maka malaikat akan diukur oleh malaikat jarak antara dia dengan rumahnya. Tambah jauh, nanti pahalanya tambah besar. Jadi lain malaikat. Keluar itu tambah jauh, tambah bagus. Apalagi kalau nyabrang lautan, nah, pahalanya lipat 10 kali. Insyaallah malaikat kita pikirkan malaikat. Nah, saniki kalih khalaqoe kiambak-kiambak dipikirne kados pundi saged bentuk jamaah-jamaah 4 bulan 40 hari per masjid. Gitu. Bentuk jamaah niku mboten per khalaqah, per masjid. Lah mungkin yang mboten terbentuk sawek kali masjid, 3 masjid, sekawan masjid, tapi pikirannya awake dhewe niki badhe bentuk jamaah per masjid. Mula kalih tiang-tiang sepuh kita dipun saranaken
Nek dugi enten markas niki malam Jumat ngeten niki nggih per masjid. Masjid Syafi'iyah nggawa kendil dhewe, nggawa alat khidmat kiambak, iktikaf mriki. Masjid Al-Huda sak jamaah masjid dugi mriki iktikaf sareng-sareng. Nah, dados kita ini biasa bentuk jamaah per masjid. Insyaallah ngaten. Niku masjid Madinah zaman Kanjeng Nabi niku pinten jumlahe? Markase setunggal, mahalah-mahalah ini mboten lepat 8 napa 9 ngoten. Tapi niku saged ngirim dugi pundi-pundi niku, masyaallah mboten karuan katahe. Ya kita yang ngoten, dos pundi ndamel jamaah per masjid. 3 dina sak masjid, sekawan dosa dinten sak masjid. Nanti lho nggih. Sekarang ulang setunggal masjid. Nah mungkin yang pun dibentuk setunggal masjid kok kurang sebab kali masjid ngoten dimusyawarah teng halakoe. Aja bentuk jamaah per halakoh ndadekne mboten mikire masjid akhire. Bentuk jamaah niku king masjide kiambak-kiambak. Insyaallah ngeten nggih. Pun saniki tiga-tiga sekawan-sekawan wau sing dipun aturaken mau